Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas karunia yang Allah berikan. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Dirinya saya saat ini akan menyampaikan kultum Ramadan bulan jihad. Alhamdulillah, hingga detik ini kita masih diberi karunia untuk bertemu Ramadan tahun ini, serta melaksanakan kewajiban puasa dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Ini bukan hanya anugerah semata, tetapi sekaligus tantangan yang sangat berat. Tantangan berat tersebut nampak sejak redaksi kalimat dari Allah yang dipilih ketika mewajibkan puasa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Pertama, pada ayat tersebut Allah menyapa orang beriman. Ini menandakan bahwa puasa meniscayakan iman yang kuat sebelum betul-betul sanggup menunaikan kewajiban ini. Kedua, Allah menggunakan kalimat pasif atau fi'il mabni majul, yakni kutiba atau diwajibkan, dan bukan kalimat aktif kataba atau mewajibkan. Tafsir Asy-Sya'rawi menyebutkan redaksi semacam ini bermakna kata kerja yang memberatkan fi'lun ta'lifiyun, sebagaimana perintah berperang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang juga menggunakan kalimat kutiba. Inti dari puasa adalah menahan. Sebagaimana arti saum secara bahasa adalah imsak atau menahan diri. Dalam fikih, puasa dimaknai sebagai menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jika mengacu pada definisi ini, tampaknya kesan berat dari puasa belum tergambar utuh, apalagi di negara mayoritas muslim seperti Indonesia, yang sebagian besar penduduknya berpuasa dan menghormati puasa. Kondisi lingkungan semacam ini tentu sangat mendukung untuk melalui lapar dan dahaga dengan relatif ringan. Kesannya menjadi lain ketika kita geser makna menahan tersebut pada pengertian yang lebih hakiki, yakni menahan diri dari nafsu untuk berbuat buruk. Artinya, puasa tidak hanya berhubungan masalah perut dan kelamin, tapi juga jiwa manusia untuk selalu terhindar dari perbuatan tercela atau al-akhlak al-mazmumah. Karena itu, yang dijaga bukan satu atau dua anggota badan, melainkan seluruh anggota tubuh agar berlaku sesuai tuntunan syariatnya. Konsekuensi dari itu semua adalah tuntutan untuk tidak hanya menjaga mulut dari makanan, tetapi juga dari perkataan kotor, ucapan yang menyakiti orang lain, bohong, obrolan sia-sia, ghibah, fitnah, adu domba, dan ungkapan-ungkapan yang bisa merusak hubungan sosial. Tidak cuma menahan kaki dan tangan dari perjalanan menuju restoran di siang bolong, melainkan juga dari perbuatan maksiat yang menzalimi orang lain. Bukan sekedar mencegah telinga dari masuknya benda-benda, tetapi juga dari masuknya gosip, informasi yang tidak berguna, dan seterusnya. Bukankah menahan anggota tubuh agar tidak terseret kepada perbuatan tercela itu lebih sulit dan berat ketimbangnya menahan lapar dan dahaga? Sebab musuh utama bukan lagi semata godaan makanan dan minuman, melainkan pula ego dan nafsu
dari dalam diri sendiri. Melawan diri sendiri itu tentu lebih susah daripada melawan musuh di luar diri. Rasulullah menyebut perang melawan hawa nafsu ini dengan sebutan jihad akbar atau jihad terbesar. Lebih dahsyat ketimbang perang fisik yang beliau istilahkan menjadi sebagai jihad asgar atau jihad kecil. Sepulangnya dari perang Badar, Rasulullah berkata di hadapan para sahabatnya, "Kalian telah pulang dari sebuah peperangan kecil menuju peperangan akbar." Lalu sahabat bertanya, "Apakah peperangan akbar atau yang lebih besar itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Jihad memerangi hawa nafsu." Cukup sekian kultum yang saya sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.